Nanti ya, nggak ada lagunya bumi. Kita SBY bukan. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kamu tadi nyanyiin lagu bumi. Aku Abisa berdiri. Kita lagi Baik, kali ini kita akan belajar tentang mengapa sih bumi itu dapat berubah-ubah. Ada yang tahu kenapa sih bumi itu bisa berubah-ubah? Karena bencana alam, karena aktivitas manusia. Iya, karena berubahnya lempeng bumi. Nah, kita akan melihat apa sih itu gempa bumi. Kita bisa simak videonya dulu ya. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah adanya dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan aerobik biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada fondasi bangunan. Oke, itu penyebab dari gempa bumi. Kemudian
kemudian silikon, aluminium, kalsium, besi, sodium, dan magnesium telah bumi adalah lapisan yang paling tipis. Kemudian yang kedua ada mantel. Mantel adalah lapisan yang berada di atas lapisan di luar bumi dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi tersebut. Lapisan mantel ini adalah lapisan terbesar. Kemudian inti luar, ada yang mau baca inti luar bumi? Coba dulu. Oke, lagi Pak. Inti luar bagian luar ketebalannya 2.250 km dan kedalamannya 2.900 sampai dengan 5.000 km. Lapisan inti bumi bagian luar sangat panas ketinggian hingga lorong besi dan nikel yang terkandung di dalamnya menjadi berbentuk cair. Oke. Kemudian inti dalam Pak, IPA. inti dalam bumi bagian dalam lapisan inti Kurang kenceng kayaknya teman-temannya nggak kedengeran. bumi bagian Kenapa? lapisan inti bumi bagian dalam memiliki ketebalan lapisan sekitar 1.300 km dengan kedalaman 5.100 sampai 6.200 km. Inti bumi bagian dalam memiliki ketebalan sangat tinggi yang dapat diketahui dari lapisan dan bumi yang ada di atasnya. Oke, nggak apa-apa ya kalau kita jadi lapisan-lapisan bumi itu ada kerak bumi, mantel bumi, kemudian ada inti luar dan inti dalam. Terus kenapa sih permukaan bumi itu berubah-ubah? Permukaan bumi dari dulu sampai sekarang selalu mengalami perubahan. Permukaan bumi disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia seperti yang dikatakan oleh Indah tadi. Untuk faktor alamnya merupakan perubahan permukaan bumi yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pada alam. Faktor alam ini antara lain seperti bencana alam gunung meletus, kemudian gempa bumi yang tadi kita lihat videonya, kemudian ada tsunami, angin puting beliung dan lainnya. Kemudian untuk faktor manusia yang membacain, Linda silakan. Faktor manusia merupakan perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di antaranya kebakaran hutan, penambangan liar dan sebagainya. Baik. Jadi faktor perubahan bumi yang bisa berubah-ubah itu juga karena adanya aktivitas manusia. Kemudian perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Salah satunya terjadi pada bencana alam, contohnya Gunung Tambora di Pulau Lombok. Ada yang tahu Gunung Tambora? Tidak, itu Tidak. Gunung Tambora itu gunung yang meletus pada tahun 1815 yang awalnya gunung itu memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut. Kemudian yang meletus dan tingginya berkurang menjadi 2.800 meter di bawah permukaan air laut. Yaitu membuat bumi kita menjadi ada perubahan dari yang Yang tinggi jadi sebelumnya iya gitu. itu berarti kalau itu mana tuh? Iya, kan dia keluar terus dia keluar kemudian dia rata dengan tanah yang di persekitarannya dan itu membuat lingkungan menjadi
Iya, Kita biar lucu. Oke, kita akan melihat bagaimana Gunung Tambora meletus pada 1815. Wah, 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 itu apa, Bun? Aduh, itu aduh kan ini dong. Ini nggak apa-apa biar kita seru. iya, biar kayak Keputusan itu berarti yang paling kuat adalah Lawan berita, Bu. Demokrasi kita singkat sebagai peristiwa dengan indeks daya ledak vulkanik dengan skala 7. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. jauh ya, Bu. Di Lombok. Puncak letusan gunung ini terjadi pada tanggal 10 April 1815 dengan daftar letusan yang mampu menurunkan suhu global. Beberapa ahli percaya hal ini menyebabkan pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Ya kan? Memang menjadi tidak Letusan Gunung Tambora juga dikenal sebagai letusan yang menyebabkan tahun tanpa musim panas di dunia. Dengan menggunakan teknik penanggalan radiokarbon, Gunung Tambora telah meletus 3 kali sebelum letusan tahun 1815. Namun tak diketahui secara pasti seberapa besar letusan yang dihasilkan. Gunung Tambora tergolong gunung berapi komposit atau stratovulkano. Gunung ini merupakan gunung api aktif berbentuk rukun yang terdiri atas lava dan Itu siapa yang serang di Gunung Tambora mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad sebelum tahun 1812. Gunung yang dikenal dengan nama Gunung Berapi ini merupakan hasil dari penelitian hidros magma dalam gabung magma yang tertutup. kalau baru meletus itu Tahun lama. 1812, ada gunung Tambora mulai berkembang dan menghasilkan awan hitam. Iya, karena di dalam. Letusan pertama Gunung Tambora terdengar pada malam hari tanggal 5 April 1815. Letusan yang terdengar setiap 15 menit hingga hari berikutnya itu membuat tentara kerajaan di Yogyakarta siap-siaga mengusung pos tentara yang dianggap sebagai sebuah serangan. Karena suaranya yang begitu dahsyat. Namun pada hari berikutnya hujan abu vulkanik yang jatuh di Jawa memberikan jawaban bahwa sebenarnya terdapat gunung yang meletus. Mereka mengira jika gunung yang meletus tersebut adalah gunung Grot, Merapi, atau Bromo karena suara letusannya yang begitu dekat. Hal ini menjadi bukti bahwa letusan Gunung Tambora sangat dahsyat, di mana kekuatan suara yang terdengar cukup jauh hingga mencapai Pulau Jawa. Pada tanggal 6 April 1815, keadaan matahari tertutup kabut, cuaca terasa panas dan lembab, suasana hening dan mencekam seakan-akan mengenai bumi akan datang. Dalam beberapa hari letusan terus terjadi dengan intensitas lebih kecil dari yang pertama. Abu vulkanis terus turun mencapai dengan jumlah yang sedikit untuk bagian Indonesia Barat. Namun abu vulkanis letusan Tambora mencapai tempat yang cukup luas. Suasana berkabut di Pulau Jawa ini Iya, itu ada dua kita. hingga pada akhirnya pada pukul 7 malam waktu setempat letusan besar dari Tambora terjadi. Yang
letusan Tambora setara dengan 171.428 kuantum atom yang meledak di Hiroshima. Meskipun letusan Tambora pada tanggal 12 April 1815, namun letusan lanjutan masih terus terjadi hingga bulan lamanya. Dasarnya, letusan itu memunculkan kawah setinggi 3 mil dengan kedalaman hampir 1 mil di puncak Tambora. Lelehan lava panas, batu yang berterbangan, dan gas membara yang keluar dari perut Tambora menewaskan puluhan ribu orang seketika. Bahkan 3 kerajaan kecil di Pulau Sumbawa punah setelah gunung Tambora meletus. Ketiga kerajaan tersebut adalah Tambora, Pekat, dan Sanggar. Gunung Tambora melepaskan bumi vulkanis dengan magma yang dilontarkan. Sudah berapa menit? Baru berapa? 20. Wih. LKPD-nya belum. LKPD-nya belum. Tempat vulkanis dan runtuhnya kawah gunung Tambora juga dikatakan. Oke, jadi udah tahu ya mengapa bumi itu bisa berubah-ubah. Karena tadi yang pertama kita menonton video gempa bumi. Jadi gempa bumi itu bisa merubah lempeng bumi, kemudian dia akan berubah. Kemudian ada apa tadi yang kita tsunami. Ya, tsunami juga bisa. Oke. Kayaknya udah pada ngerti sedikit-sedikit ya. Iya dong. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Sudah nggak sabar saya Ibu. Wow, keren. Hati-hati. Ibu akan membagikan kelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2? Iya. Aduh, ya, sulit sekali. Wah, susah Ibu. Tadi kan itu udah ada di materi kita. Emang iya? Ibu berarti Ibu. Iya. Yang paling jauh. Dengerin musik. Ini bisa di ini kan ada lembar jawabnya ya. Lembar jawabnya di sini ya, jangan di sini. Berarti ini jawabannya nomor 1. Bukan yang satu. Bumi Oh ya, ada yang nggak bawa teh? Apa yang menyebabkan lempeng bumi bergerak? Ini adanya nggak tahu. Aku pun tidak tahu. Ibu. Gunung Batu. Oh, itu es. Ya kan? Tsunami. Itu anaknya dari Martin. Terjadinya pergeseran lempeng bumi. Bisa? Bisa, bisa. Itu kok cuma adanya apalagi ada materi apa pengambilan itu. Jadi Ini jangan lupa ya. apa pengaruh gunung meletus terhadap lingkungan sekitar? Ya, apa tadi? Tadi kan nggak ada. Yang nggak kotor aja. Apa ya? Bikin sesak napas. Mandar bumi inti luar Kita makan. lah orang teman lagi kasih ngomong buat baca sama ibunya. Tadi ada di materi.
sama sih. Nomor 1. Kelompoknya Mas Andri. Aduh, jawab nomor 1. Dua. Dari kelompok berapa dan nama? Kenalkan, nama saya Rahman dari kelompok 4. Tiga. 3. 4 4 dari kelompok 4. Dari kelompok 3 berarti. Dan Mau menjawab nomor berapa? Oh ya, kami di sini akan menjawab soal nomor 2. Apa dampak dari gempa bumi? didengarkan ya. Yang pertama ada perubahan bentuk muka bumi, Ya, benar. terus kerusakan di lingkungan yang terjadi gempa bumi, Betul. terus terjadi tsunami gua akibat gempa bumi. Iya, betul. Udah? ya, Ya, oke. Dikasih apa? Kita tepuk apa? Tepuk salut. Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, oke, kelompok paling berisik ya. Iya. Jadi lebih berisik. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Laila dan saya Latifah. Iya, kita ke depan lu mati. Oh, jadi nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1 silakan. Jadi yang menyebabkan lempeng bumi bergerak itu karena adanya gempa bumi, Adanya gunung meletus. adanya tsunami. Benar, teman-teman. tuh. Oh, oke. Mau tepuk apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih G. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya pembersihan waktu ya. Iya. Kelompok 2. Iya. Jangan lupa dong. Iya ya. Oke, dari kelompok berapa? 2. Namanya siapa? Nama saya Linda. Oke, jawab dulu pertanyaan nomor 3. Apa pengaruh gunung api meletus terhadap lingkungan sekitar? Iya. Berantakan buninya. Iya. Lingkungan ada, bukan bumi. Lingkungan di sekitar. Sama ibu jawabannya. Kalau kayak misalkan berarti lingkungan gitu jadi ya. Perubahan permukaan bumi, Iya. perubahan suhu, Iya betul. ketidaksuburan tanah. Iya. Udah. Benar? Sesak napas itu. Iya, benar. Oke, akibatnya. Mau kasih tepuk enggak? Ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nanti aku berbicara ya. Oke, LKPD-nya bisa dikumpulkan. Namanya juga manusia. Manusia. Oh, gimana sih? Bentar, kita Domain. selanjutnya enggak dong, kita akan ada soal evaluasi supaya lebih memahami apa sih yang tadi kita
6. Oke, tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Ada yang mau jawab nggak? Perubahan bumi apa? Perubahan bumi. Terus mengapa bumi bisa berubah-ubah? Ya, tidak kembang bumi itu. Ya, terus gembel. Ya, apa sih kembang bumi? Ya, yang mau kan tadi kembang bumi. Iya. Kemudian ada gempa. Apa selanjutnya? Jadi itu Dampak dari gunung meletus. Oke, jadi dampak dari gempa bumi itu adalah pergeseran lantai bumi atau perubahan permukaan bumi akibat perubahan suhu. Kemudian pengaruh gunung meletus terhadap lingkungan yaitu jadi kurang subur tanahnya, tidak ada kehidupan di persekitaran gunung. Oke, karena kita sudah belajar